melanjutkan kembali untuk membahas tentang menghitung luas lingkaran. Oke, melanjutkan video yang sebelumnya ya, untuk menghitung luas lingkaran. Tampilannya nanti akan seperti ini. Ada judulnya, hitung luas lingkaran, kemudian kita punya nilai jari-jari berapa, kemudian luas lingkarannya itu totalnya berapa. Jadi hasil dari luas lingkarannya berapa. Nah, script yang bisa kita buatkan yaitu seperti biasa kita punya struktur. Oke, kita punya strukturnya ya, seperti ini. Seperti biasa juga kita mengetikkannya di dalam ranahnya si PHP ya, script PHP-nya. Oke, pertama kita untuk perintah menampilkan, kita boleh pakai echo, boleh pakai define, terserah. Kalau sebelumnya kan kita sudah belajar pakai echo. Nah, sekarang saya akan memberikan variasi lain untuk menampilkan, kita coba menggunakan define. Ya, jadi tapi nanti untuk selanjutnya terserah teman-teman pada mau menggunakan define ataupun echo, bebas ya. Boleh pilih yang lainnya. Oke, pertama kita buat define-nya dulu. Yang untuk ditampilkan itu define, kemudian judul, ditutup. Oke, ini adalah struktur penulisan yang akan ditampilkan tapi menggunakan define. Ya, nanti di bawahnya kita bikin juga contoh lain, kita menggunakan echo. Ini kita buat variabel juga ya. Define, kita bikin variabelnya itu P itu bisa 22/7 atau 3,14. Nah, tapi kalau di sini kita bikinnya pecahan 3,14, langsung kita definisikan, kemudian kita panggil dengan menggunakan echo judul. Oke, kemudian kita bikin variabel baru string r, kasih nilai, kemudian kita panggil tanda baris jari-jari. Panggil lagi string r-nya, r/n koma. Nah, kemudian kita tampilkan lagi untuk menghitung luasnya. Nah, seperti ini ya. Oke, penjelasannya di sini saya mau tambahkan untuk penjelasan. Ini adalah konstanta ya, konstanta untuk judulnya. Jadi kita beri tanda di sini. Oke, ini saya beri tanda slash 2 kali. Artinya kalau di script PHP ini adalah tidak terbaca oleh program. Tapi kalau nanti slash-nya dihilangkan, dia akan error karena si program ini tidak bisa membaca teks dari satu kalimat ini konstanta untuk nilai judulnya, seperti itu. Nah, makanya di sini diberi tanda
slash 2 kali. Nah, kan sebelumnya juga udah diberitahu kalau satu kalimat ini harus memiliki titik koma, tanda bahwa eksekusi program itu untuk satu kalimat ini telah selesai. Nah, kalau untuk satu file semuanya, tanda selesainya dengan tutup PHP seperti itu. Nah, jadi tadi ini lupa titik komanya, tapi untung kelihatan sebelum ditampilkan error ya. Nah, ini cuma informasi doang bahwa script ini sebagai konstanta ya untuk nilai judulnya. Jadi nanti yang akan tampil ini doang. Hitung luas lingkaran. Nah, itu yang akan tampil. Jadi dia langsung dipanggil nih gitu, untuk judul. Oke, kemudian yang kedua di sini adalah konstanta untuk nilai P-nya ya, konstanta untuk nilai P. P-nya itu langsung kita kasih nilai, kita definisikan nilainya adalah 3,14. Nah, nanti kita beri teks lagi ya untuk memberikan info, sama pakai slash 2 kali supaya tidak terbaca oleh program, tapi pada saat dilihat ini adalah kelompok untuk nilai P-nya. Nah, ini di enter lagi biar nggak bingung deh. Nah, ini adalah kelompok untuk nilai judulnya. Judul ini sebagai variabel. Ini adalah struktur penulisannya jika yang ingin ditampilkan tapi menggunakan define. Bu, kalau bikin pakai echo bisa nggak? Bisa juga pakai echo gitu ya. Kalau misalnya pakai echo, nanti kita bikin untuk variabelnya itu pakai string kayak ini ya. String R, kan sebelumnya di video sebelumnya ada yang untuk menampilkan teks ya. String R sama dengan kutip judul, kutip lagi baru titik koma. Nah, itu sama, boleh pakai itu juga. Nah, kemudian yang kedua define untuk si P. Nih, P ini adalah sebagai variabelnya. Kemudian 3,14 ini adalah nilainya. Nah, ini kan sama nih strukturnya. Untuk yang pertama dengan untuk yang kedua dengan define yang pertama. Cuma bedanya sama ini ya. Ini variabel, ini juga variabel. Variabel judul ini variabel P. Kasih koma. Nah, ini adalah teks yang akan ditampilkan jika dipanggil variabelnya judul. Nah, kalau dipanggil variabelnya P, maka yang ditampilkan adalah 3,14. Nah, karena 3,14 ini nanti akan masuk ke dalam rumus dan akan dihitung, maka tidak menggunakan kutip. Nah, tadi kan syaratnya kalau kita kasih kutip, biarpun dia bentuknya angka, itu akan terbaca teks oleh si program ini gitu. Tapi kalau misalnya kita mau menghitung, nah kita berarti tidak boleh menggunakan kutip. Tapi kalau sebaliknya, ini adalah teks, bentuknya udah benar-benar huruf, tapi kita tidak kasih kutip, nah dia malah error. Kan yang hanya terbaca untuk dieksekusi program kalau tidak pakai kutip hanya berupa angka, tapi ini huruf nggak dikutipin. Nah, dia taunya angka, nah dia pasti error gitu. Tidak bisa menghitung dalam bentuk teks. Yang bisa dihitung adalah dalam bentuk angka, seperti itu. Nah, kemudian kita sudah punya variabel judul, variabel P ya. Nah, ini echo dipanggil nih si judulnya. Nah, kemudian kita bikin variabel lagi. Kalau misalnya Bu, kalau variabel ini kita taruh di atas semua, boleh nggak? Boleh juga, seperti itu. Yang penting semua variabel ditaruh di atas sebelum pemanggilan. Kalau kebalik variabelnya di bawah, sini udah dipanggil, nah dia error karena eksekusi program di sini adalah dia mengecek dari atas, gitu. Oh, ini ada nggak? Nggak ada. Ini ada nggak? Nggak ada. Ini ada nggak? Nggak ada. Ini ada? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada semua dipanggil di sini, nah akhirnya error. Tapi kalau memang, oh ini nggak ada, bawahnya oh iya ada, gitu. Kayak misalnya di sini, mau manggil variabel dari R, kan kita mau nampilin jari-jari, di sini tampilin jari-jari, nilainya berapa? Kita nggak tahu nilainya, manggil variabel R. Dicari nih sama si program dari atas semuanya, terus ketemu di sini. Oke, maka dipindahkan ke sini, baru deh ditampilin ke sini, ke hasil runningnya, seperti itu. Nah, di sini juga udah diberi nilai. Begitu juga dengan P ya. Nih, dia punya bikin variabel ini luas. Nah, luas. Di sini P-nya dipanggil. P ini kan sebenarnya sudah jadi variabel karena tadi udah di-define nih di atas.
Pi. Nah, jadi pada saat dia panggil Pi, di sini eksekusinya si 3,14 yang nampil. Pada saat dipanggil string R, yang dipanggil adalah 10-nya. Pada saat dipanggil string R lagi, dipanggil 10-nya lagi. Nah, jadi di sini si program ini sudah menyimpan Pi itu 3,14 dikali dengan 10 dikali 10. Maka pada saat dipanggil oleh si echo di sini, luas lingkarannya dipanggil luas. Nah, keluarlah hasilnya 3,14 karena dia sudah menghitung seperti itu. Ya, maka skripnya sudah selesai, silahkan di-save dulu. Seperti biasa pengesavannya. Oke, setelah di-save dengan nama yang disesuaikan, kemudian kita coba hasil runningnya. Tadi kita save dengan contoh 7.php ya. Nah, hasil runningnya sesuai ya, seperti yang tadi sudah kita buat. Nah, itu adalah cara menghitung luas lingkaran dengan masukkan rumusnya ya, Pi R kuadrat. Tapi kalau di rumus kita detailkan, jadi Pi-nya 3,14 tadi dikali R kuadratnya dengan nilai R-nya itu adalah jari-jari, R-nya adalah 10. Jadi hasil dari luas lingkarannya ini dengan jari-jari 10 hasilnya adalah 314 seperti itu. Oke, untuk selanjutnya tadi secara nggak langsung penjelasan tadi sekaligus kita sudah membahas tentang tipe data ya. Nah, di sini tipe data ada beberapa, ada integer, double, string, boolean, object, dan array. Nah, untuk integer itu contohnya di sini ada 134. Nah, ini adalah angka yang bukan pecahan. Contohnya tadi kan kita udah masukkan nilai 10, 5, dan sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam tipe datanya integer ya, karena semua angka bukan pecahan. Nah, kemudian tadi kan ada nilai pecahan ya, 3,14 karena pendefinisian dari si Pi ya. Nah, itu kita sebut tipe datanya adalah double. Nah, kalau string itu adalah kumpulan karakter ya penjelasannya. Namun istilah gampangnya adalah kalau satu huruf kita sebut namanya char ya, karakter. Tapi kalau lebih dari satu kita menyebutnya tipe datanya adalah string ya, kalau lebih dari satu. Dan kalau lebih dari satu harus diberi tanda kutip gitu. Kalau satu kita tidak usah beri tanda kutip dan itu masih kategorinya tipenya adalah char ya, char atau karakter. Nah, kemudian kalau tipe datanya boolean itu adalah yang bentuknya true or false ya, benar atau salah. Nah, itu tipenya boolean. Kemudian ada objek, array. Nah, nanti ini saya akan jelaskan tapi sekaligus dengan prakteknya. Nah, kemudian tadi untuk contoh soal ini kita sudah praktekkan ya tadi ini. Nah, kemudian silakan kalian buat latihan ya, silakan kalian tampilkan latihan ini ya, dengan menampilkan nama, alamat. Ini sebenarnya masih yang tipe datanya karakter ya atau string ya, masih awal. Nah, tapi kayak tadi juga sudah saya jelaskan tentang konstanta ya. Sekaligus ada variabel juga ada konstanta. Nah, di sini tadi sudah memasukkan untuk scriptnya dengan menggunakan define. Kemudian ini komentar juga tadi secara nggak langsung sudah dijelaskan pada contoh yang ketujuh ya, dan hasilnya ini untuk yang luas lingkaran. Oke, silakan dicoba kerjakan latihannya. Video untuk perhitungan dengan rumus sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya dengan membahas yang lainnya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.